6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kalau kasus kebakaran sudah 7 kasus dari 2025 dari Januari kan, termasuk yang di Lipusinya. Setiap daerah memiliki pemahaman yang holistik dengan program unggulan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Selamat pagi dari kawasan Limbawolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Sosial Kota Bau-Bau mencatat 7 kali penyaluran bantuan kepada warga yang mengalami musibah sepanjang Januari hingga September 2025. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong sinergi dan transparansi pembangunan daerah. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya. Hari ini, Rabu 24 September 2025, bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Dinas Sosial Kota Bau-Bau mencatat 7 kali penyaluran bantuan kepada warga yang mengalami musibah sepanjang Januari hingga September 2025. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Kalau kasus kebakaran sudah 7 kasus dari 2025 dari Januari kan, termasuk yang di Lipusinya. Dinas Sosial Dinsos Kota Bau-Bau mencatat 7 kali penyaluran bantuan kepada warga yang mengalami musibah sepanjang Januari hingga September 2025. Dari data tersebut, mayoritas bantuan disalurkan untuk korban kebakaran. Kepala Dinsos Bau-Bau Hanarudin mengungkapkan bahwa kasus kebakaran mendominasi musibah yang dialami warga. Hanarudin menjelaskan intervensi Dinsos berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar para korban seperti makanan, pakaian, dan peralatan dapur. Tujuannya agar warga yang terdampak tidak lagi kesulitan mencari kebutuhan pokok dalam 1-2 hari pertama pasca musibah. Kalau kasus kebakaran sudah 7 kasus dari 2025 dari Januari kan, termasuk yang di Lipusinya. Rata-rata ini kebakaran, Bang, ya? Kebakaran. Tapi yang jelas kita berikan bantuan itu supaya warga itu dalam 1-2 hari setelah kebakaran itu dia tidak lagi berusaha untuk mencari menutupi kebutuhan pokoknya. Itu pemerintah kota sudah mengintervensi di sana, dan itu merupakan wujud kepedulian pemerintah kota terhadap masyarakat yang kena musibah, baik itu kena kebakaran atau musibah bencana alam seperti Belin dan segala macam. Sebagai contoh, Dinsos Bau-Bau langsung bergerak membantu 3 kepala keluarga yang terdampak kebakaran di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batu Puaro pada Agustus 2025 lalu. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako dan peralatan dapur. Hanarudin menegaskan Dinsos berupaya memberikan bantuan secepat mungkin. Ia menambahkan, begitu mendapatkan informasi, timnya langsung turun ke lokasi untuk membantu. Menyikapi tingginya kasus kebakaran, Hanarudin juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada terhadap potensi kebakaran yang bisa berasal dari kompor, gas, atau listrik, karena kelalaian sering menjadi penyebabnya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong sinergi dan transparansi pembangunan daerah. Hal ini untuk mendorong percepatan pembangunan dan pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Setiap daerah memiliki pemahaman yang holistik dengan program unggulan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengajak seluruh kabupaten kota berkomitmen memperkuat sinergi dan transparansi dalam pembangunan daerah. Komitmen itu mengemuka dalam rapat pembinaan dan sosialisasi pembangunan daerah tahun 2025 yang digelar oleh Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Sultra di Kota Bau-Bau pada Selasa 23 September 2025. Staf ahli Gubernur Sultra bidang pemerintahan dan politik Laode Fasikin menyampaikan, rapat tahunan ini menjadi sarana strategis untuk menyampaikan informasi pembangunan Provinsi Sultra ke kabupaten kota, serta meningkatkan koordinasi dan pemahaman antar stakeholder. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah silaturahmi pemerintah provinsi dan kabupaten kota, tetapi juga tempat pertukaran ide dan pengalaman, sekaligus instrumen efektif memastikan setiap daerah memahami program unggulan gubernur dan wakil gubernur Sultra.
Setiap daerah memiliki pemahaman yang holistik dengan program unggulan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dengan pendekatan dinamis dan beragam, dan diharapkan semua pihak dapat terlibat aktif dalam mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, yang aman, sejahtera, dan religius, yang adil dan merata di seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim sebagai tuan rumah mengaku bangga atas kehadiran peserta rapat dari berbagai daerah. Ia menegaskan pentingnya sistem pelaporan terintegrasi dan akuntabel agar pemerintah dapat memantau progres pembangunan, mengidentifikasi kendala, dan mengambil tindakan korektif secara cepat. Kemudian memastikan setiap data dan laporan yang disajikan akurat karena pembangunan di Sultra adalah tanggung jawab bersama. Memanfaatkan forum ini sebagai kesempatan untuk berdiskusi dan menyerap informasi terbaik dari rekan-rekan kita di provinsi dan kabupaten kota lainnya. Saya minta agar setiap OPD melakukan evaluasi yang konstruktif terhadap percepatan capaian yang terjadi di pemerintahan kita. Jangan hanya berfokus pada progres fisik, tetapi juga pada progres keuangan dan dampak sosial. Di akhir sambutannya, Yusran mengajak para peserta rapat dari luar kota untuk memanfaatkan kesempatan ini sekaligus menikmati keindahan kota Bau-Bau yang memiliki benteng terluas di dunia, panorama alam yang indah, kuliner khas, dan budaya yang kaya. Dari kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Bupati Buton Selatan Muhammad Adios menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Universitas Gadjah Mada UGM di kampus UGM Yogyakarta pada Senin kemarin. Kesepakatan ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan di Buton Selatan. Kerjasama strategis tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, pengembangan riset dan inovasi, serta pemanfaatan potensi lokal di sektor pariwisata, kelautan, pertanian, dan tata kelola pemerintahan. Rektor UGM Profesor Ova Emilia menegaskan bahwa UGM berkomitmen menghadirkan solusi akademik dan inovasi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Dukungan akademisi diharapkan menjadi katalis percepatan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Buton Selatan. Sementara itu, Bupati Adios menekankan bahwa kerjasama ini diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran dokumen, tetapi segera diwujudkan dalam program konkret. Fokusnya antara lain peningkatan kapasitas ASN, pembukaan akses studi lebih luas bagi putra-putri daerah ke UGM, serta riset di bidang perikanan, kelautan, dan pertambangan. Kita ke berita yang terakhir, pemerintah Kota Bau-Bau mantapkan transformasi pasar sehat dan ramah lingkungan. Selengkapnya Waode Nur Liani melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pasar yang sehat, aman, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disampaikan PLT Asisten 2 Setda Kota Bau-Bau Muhammad Abdu dalam pemaparannya terkait capaian pembangunan tatanan pasar hingga tahun 2024. Menurut Muhammad Abdu, salah satu indikator utama keberhasilan tersebut adalah 75% pasar di Bau-Bau kini telah memiliki sistem pengolahan sampah dan penerapan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan juga
juga terus diintensifkan melalui kerjasama antara Balai POM Kota Bau-Bau dan instansi terkait. Upaya ini dilakukan untuk memastikan makanan yang beredar di pasar benar-benar aman untuk dikonsumsi masyarakat. Abdu menambahkan, pemerintah Kota Bau-Bau pun telah mengeluarkan dukungan regulasi terkait pembentukan Pokja Pasar Sehat yang bertujuan untuk menghadirkan fasilitas pasar yang aman, bersih, dan layak. Salah satu langkah inovatif yang telah diterapkan adalah program Sampah Mengkilo yang mengintegrasikan TPS 3R atau tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle, bank sampah, dan komposter di area pasar. Keberhasilan tatanan pasar dibuktikan dengan adanya capaian pasar yang memiliki pengolahan sampah dan K3 sebesar 75% dan upaya pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan juga aktif dilakukan melalui Balai POM Kota Bau-Bau dan dinas terkait. Pemerintah Kota Bau-Bau memberikan dukungan regulasi tentang Pokja Pasar Sehat dalam kaitan fasilitas pasar yang nyaman. Pembinaan pasar juga dilakukan dengan menerapkan inovasi sampah Mengkilo. Lanjut Abdul, selain itu penyediaan sarana dan prasarana pendukung juga terus ditingkatkan, antara lain akses air bersih, toilet bersih, ruang ASI, pos kesehatan, kawasan tanpa rokok atau KTR, dan sistem pengawasan internal. Pemerintah Kota Bau-Bau juga melakukan edukasi kesehatan masyarakat sebagai bagian dari pendekatan holistik dalam membangun pasar yang sehat. Disebutkan Abdul, hal tersebut berupa perlindungan terhadap pedagang kaki lima atau PKL. Pemerintah Kota Bau-Bau telah mengeluarkan peraturan daerah tentang PKL yang memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan guna mendorong pemberdayaan PKL secara berkelanjutan. Ia berharap langkah-langkah strategis tersebut mampu menjadikan pasar di Kota Bau-Bau sebagai ruang publik yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai tempat yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Sosial Kota Bau-Bau mencatat 7 kali penyaluran bantuan kepada warga yang mengalami musibah sepanjang Januari hingga September 2025. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong sinergi dan transparansi pembangunan daerah. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Wawdi Sabaria, terus mengudara untuk Indonesia.